Shalom, saudara-saudara. Kita ketemu lagi melalui tayangan video ini. Pada kesempatan ini, saya mau sharing tentang sesuatu yang penting yang berhubungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Topiknya pencobaan. Kalau bahasa sehari-hari, kita sebut masalah hidup. Kenapa masalah ini menjadi penting? Karena masalah inilah yang kita hadapi sepanjang kita hidup. Ada banyak masalah yang kita hadapi. Misalnya masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, segala macam masalah. Nah, segala macam masalah yang kita hadapi di dalam hidup kita selama kita hidup di dunia ini, dalam bahasa Alkitabnya disebut pencobaan. Jadi, hari ini kita membahas tentang pencobaan. Oke. Nah, karena pencobaan ini sesuatu yang kita harus hadapi, maka kita sebagai orang percaya harus tahu pencobaan macam apa yang kita akan hadapi. Menurut Alkitab, ada dua macam pencobaan yang kita akan hadapi, yaitu pencobaan yang dari setan dan yang pencobaan yang dari Tuhan. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia nggak gitu jelas, karena ditulis baik pencobaan yang dari setan maupun pencobaan yang dari Tuhan disebut hanya pencobaan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris jelas sekali perbedaannya. Pencobaan yang dari setan ditulisnya temptation. Tapi yang dari Tuhan, pencobaan yang dari Tuhan ditulisnya trial. Jadi beda sekali. Nah, kita akan lanjut. Di mana bedanya? Pertama kita akan membahas pencobaan yang dari setan, temptation. Sebelum saya lanjut, kita ambil contoh tentang bagaimana seorang menghadapi tantangan dari setan, temptation ini. Kita baca firman-Nya 2 Samuel 11. 2 Samuel pasal 11. 2 Samuel pasal 11 ini peristiwa Raja Daud, skandal Raja Daud dengan istrinya Uria, di mana Daud mengambil istri orang lain dan membunuh suaminya. Itu yang diambil Daud, pencobaan yang dari setan, temptation. Pencobaan yang dari setan ini kita harus tolak. Jangan terima. Karena ini dari setan. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan, jangan sampai kita mengalami pencobaan temptation yang dari setan ini. Saya baca firman-Nya ya. Matius 6 ayat 13. Matius 6 ayat 13. Matius 6 ayat 13 ini bagian dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Saya bacakan, firman-Nya berkata begini, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, temptation, dan lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Temptation, cobaan yang dari setan ini sifatnya jahat, karena ini merusak, membinasakan kehidupan kita. Makanya kita harus tolak. Bisa nggak kita tolak? Bisa. Dengan kuasa Roh Kudus yang telah kita terima dari Tuhan, kita menolak segala macam pencobaan yang dari setan temptation ini. Dan kita pasti bisa menang. Karena kita bersama Tuhan. Begitu. Itu pencobaan yang dari setan. Nah, ada lagi satu pencobaan yang dari Tuhan. Namanya trial. Nah, pencobaan trial dalam bahasa Alkitab ada kata lain namanya ujian iman. Nah, ujian iman ini kita harus terima. Malahan harus mengucap syukur dan berterima kasih untuk ujian iman ini. Karena ujian iman ini udah merupakan satu kehendak Tuhan yang pasti. Yang Tuhan
berikan kepada kita supaya kita menjalani hidup di dalam ujian iman ini. Kenapa? Itulah salah satu cara Tuhan mendidik kita, mendidik orang-orang percaya, mendidik anak-anaknya. Sebagai contoh, semua tokoh Alkitab yang ada di Alkitab, semua mengalami ujian iman ini. Karena ini ujian yang dari Tuhan. Seperti Abraham, Yusuf, Daniel, Daud, para rasul, Rasul Petrus, Rasul Paulus, termasuk kita. Jadi, pencobaan yang dari Tuhan yang trial ini, bukan saja kita harus terima dengan sukacita, mengucap syukur, karena ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk kita di dalam menghadapi hidup ini. Gitu. Kita lihat dasar firman-Nya. Yakobus 1 pasal 2 sampai 4. Yakobus 1, 2 ayat 2 dan 4. Saya tidak bacakan semua, tapi saya akan bacakan intinya aja. Berkata begini. Jika kita menerima menghadapi cobaan yang dari Tuhan ini, trial ini, kita harus terimanya, anggaplah ini sebagai satu kebahagiaan, bukan kesusahan. Kenapa? Karena ujian yang dari Tuhan, trial ini adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan untuk kita. Trialnya, ujian imannya bisa macam-macam. Bisa masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan, bisa macam-macam. Tapi ini yang dari Tuhan. Kalau kita terima ini dengan ucapan syukur terima kasih, nanti di dalam ujian iman ini menghasilkan ketekunan. Kita jadi tekun. Tekun itu apa? Terus menerus, exciting, bergairah. Kita terima ini dengan ucapan syukur, bersukacita. Karena kita tahu ini semua karena Tuhan, dari Tuhan. Nah, terus, kalau kita jalani terus ini bersama Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya nanti utuh, tidak kekurangan satu apapun. Karena kita bersedia mengucap syukur, terima kasih, menghadapi ujian iman yang Tuhan berikan kepada kita. Utuh tuh berarti tidak kurang satu apapun. Rohani, jasmani. Itu yang perlu kita ketahui. Kita lanjut. Pencobaan trial yang dari Tuhan, ujian iman ini, saudara jangan takut. Karena ini bukan saja sudah menjadi kehendak Tuhan, dan Tuhan telah ukurkan buat kita. Sehingga waktu kita menjalani ujian iman ini, tidak ada yang melebihi kekuatan manusia. Artinya kita pasti kuat menanggungnya. Bahkan menurut firman Tuhan, kita baca firman Tuhannya dulu. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Saya bacakan intinya, nanti saudara baca lagi di rumah dengan simak, dengan baik ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Melainkan melalui pencobaan itu, kita selalu diberikan jalan keluar. Dan jadi, ujian iman ini tidak akan menjadikan kita gagal, deadlock, atau jatuh. Tidak akan. Karena ini sudah diukurkan Tuhan buat kita. Dan seterusnya, supaya kita cakap menanggungnya. Artinya apa? Kita menang. Begitu. Terus selanjutnya, kenapa sih Tuhan memberikan ujian iman ini? Karena Tuhan punya maksud yang mulia untuk kita. Tujuan Tuhan, kenapa kita diberikan ujian iman ini? Supaya kita mengalami kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan melalui ujian iman ini. Kita baca firman-Nya.
1 Petrus 1 ayat 9. 1 Petrus 1 ayat 9 ini berkata begini. Tujuan ujian iman kita ini mencapai keselamatan jiwa. Jadi akhirnya kalau kita mengalami ujian iman ini, kita akan mengalami keselamatan jiwa. Apa keselamatan jiwa itu? Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak. Semua diselamatkan. Artinya apa? Pikiran kita sehat dan kuat, perasaan kita sehat dan kuat, kemauan kita sehat dan kuat. Kalau orang jiwanya sehat dan kuat, udah pasti tubuhnya sehat dan kuat. Itu tujuannya. Dan yang terakhir yang saudara harus tahu, ujian iman ini tidak seumur hidup. Ada waktunya, ada batasannya, ada termnya. Tapi yang pasti akan terjadi sama kita, kita terima dengan ucapan syukur, terima kasih, karena kita tahu ini untuk keselamatan jiwa kita. Begitu. Kiranya ini menjadi berkat buat kita. Nah, supaya firman ini menjadi kenyataan dalam hidup kita, saya ajak kita berdoa ya. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu, kami mengerti sekarang ada dua pencobaan. Pencobaan yang dari setan, temptation, kami menolak. Kami tolak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sehingga tidak akan pernah terjadi dalam hidup kami pencobaan yang dari setan, temptation ini. Amin. Dan sebaliknya, Roh Kudus, kami menerima dengan ucapan syukur dan terima kasih ujian iman ini. Silakan Tuhan, pimpin kami, ajar kami, bimbing kami, supaya kami bisa menjalani ujian iman ini dan kami mengalami keselamatan jiwa kami, rohani jasmani. Kami diberkati oleh firman ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sekian dulu. Jesus bless you all. Amin.